Saudara, satu lagi produk obat Remdesivir dengan merek Covifor segera akan didistribusikan ke rumah sakit untuk mengobati pasien COVID-19. Dengan belum adanya uji klinis, pertanyaannya apakah Remdesivir ini terbukti mampu mengobati penyakit COVID-19 dan bagaimana pula syarat penggunaannya untuk pasien COVID-19. Sudah bergabung secara daring Ketua Kelompok Kerja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlina Bruhan. Selamat pagi, Dok. Ya, kemudian juga ada epidemiolog dari Griffith University Australia, langsung dari Australia ini Pak Diki Budiman. Selamat siang waktu Australia dan selamat pagi waktu Indonesia. Selamat siang Mbak Stephanie. Ya, Selamat dan juga ada Guru Besar Farmasi UGM, Profesor Zulis Ikawati. Selamat pagi, Bu Zulis. Bu Zulis, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, saya mau ke Bu Zulis dulu soalnya. Bu Zulis, jadi Bapak Ibu sekarang kita akan bicara, saya akan bertanya dari kacamata awam. Gimana sebenarnya Bu Zulis alurnya sebuah obat ini bisa kemudian boleh diproduksi secara massal dengan klaim bisa menyembuhkan penyakit tertentu? Seperti apa alurnya? Bisa Anda gambarkan kepada kami? Baik, jadi di dalam suatu pengembangan obat tentu harus diawali dengan penemuan obat dulu ya. Penemuan itu bisa berasal dari obat sintetik atau kimia atau mungkin berasal dari senyawa alam, misalnya tumbuhan atau apapun. Kemudian tentu harus diujikan pertama kali adalah menggunakan uji preklinik ya. Jadi sebetulnya ada lebih awal lagi itu misalnya menggunakan komputasi. Itu advance ya sekarang, jadi bisa dilakukan uji komputasi sebelumnya. Tetapi jika itu tidak, bisa dilakukan uji preklinik. Preklinik itu adalah uji menggunakan hewan uji atau menggunakan kultur sel, bisa in vivo atau in vitro. Yang kemudian jika itu hasilnya promising ya, bagus dari segi efikasi maupun keamanan. Jadi untuk uji preklinik itu harus meliputi efeknya, efek farmakologinya maupun keamanannya atau toksisitasnya. Kalau itu misalnya lolos ya atau bagus hasilnya, maka bisa dilanjutkan kepada uji klinik pada manusia sesuai dengan indikasi obat tersebut. Uji klinik itu sendiri pun nanti akan ada beberapa fase, yang mana pertama adalah fase 1 adalah untuk melihat keamanan. Biasanya digunakan pada subjek sehat atau sukarelawan sehat untuk melihat aspek safety-nya dari obat tersebut. Kemudian kalau itu obat sintetik atau senyawa kimia, biasanya juga akan melihat farmakokinetiknya pada subjek manusia. Kemudian jika itu aman, maka boleh dilanjutkan pada fase 2, di mana digunakan pada subjek yang sakit sesuai dengan indikasi obat itu. Jadi kalau misalnya itu untuk COVID, tentu digunakan pada pasien COVID ya. Dan pada fase 2 ini biasanya sifatnya adalah mencari rentang dosis atau optimal dosis yang digunakan begitu. Jumlah subjeknya mungkin belum terlalu banyak dibandingkan dengan suatu placebo atau suatu obat standar begitu. Kemudian nanti kalau sudah confirm, maka kemudian kita lanjut pada fase 3 yang sudah jumlahnya lebih besar, bisa dilakukan multicenter dan itu dilakukan untuk konfirmasi gitu ya. Dan untuk obat yang kita bicarakan yaitu Remdesivir ini sebagian besar sudah masuk kepada fase 3 sekarang. Dan sudah sebagian besar sudah ada interim analisisnya dan ada laporan preliminary-nya begitu. Begitu Mbak Stephanie. Berarti dicoba ke manusia ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan tadi. Dan apakah ada juga yang disebut dengan, karena ini beredar juga ada yang namanya uji biologi, uji kimia dalam uji klinis itu dan uji yang lain lagi. Bisa Anda detailkan kembali? Ya, sebetulnya kalau uji pada manusia itu kan tadi ya, fase 1 itu adalah untuk keamanan. Tentu harus dilihat parameter keamanan, misalnya parameter laboratoriumnya. Ya. Nah, kemudian setelah lolos, misalnya tidak mempengaruhi ginjal, tidak mempengaruhi hati. Jadi kita bisa melihat dari parameter laboratorium, kemudian parameter klinis, seperti itu. Itu kalau pada manusia ya, kalau pada manusia itu sudah namanya uji klinis. Kalau sebelumnya, atau sebelum pada manusia namanya uji preklinis ya, menggunakan hewan uji. Pada hewan uji pun juga akan dilihat aspek keamanannya juga, dilihat pada organ-organ pada hewan dan sebagainya. Tuh. Jadi seperti itu Mbak tahapannya. Setelah aman, kemudian baru masuk ke fase 2, yaitu fase untuk melihat efektivitas dari obat tersebut. Jadi sebelum kita bahas jauh soal kandungan dan juga cara kerja obat ini, saya mau bahas spesifik soal uji klinis ini sendiri karena ada 2 pandangan. Yang pertama dari epidemiolog UI Pak Tri Yunis mengatakan bahwa memang sudah ada uji klinis tapi untuk virus yang lain yaitu HIV, bukan untuk SARS-CoV-2 virus yang menyebabkan COVID-19. Sementara Ketua Satgas Gugus Tugas ID ini mengatakan sudah lolos uji klinis sehingga bisa mendapatkan izin dari FDA. Sebenarnya ini yang mana agar masyarakat tidak bingung? Mungkin saya berikan kesempatan dulu ke Pak Diki. Untuk terkait obat, maaf.
Jadi untuk remdesivir ini pertama yang perlu diketahui bahwa ini memang obat ini sebetulnya udah ada izin penggunaan untuk Ebola tapi artinya untuk COVID ini adalah sesuatu peruntukan baru yang harus mengalami hal yang baru juga, proses baru. Nah, saya ingin menekankan di sini bahwa karena saya terlibat di pandangan pandemi swine flu, ada kasus sama pada saat itu, yaitu tentang obat Tamiflu. Tamiflu itu dulu untuk obat influenza sama 10 tahun sebelumnya. Nah, kemudian dianggap punya potensi untuk swine flu. Nah, karena ketergesa-gesaan, dianggap ini penggunaan emergensi, kemudian ditambah di ketiadaan transparansi dan akuntabilitas, di mana saya harus sampaikan 60% dari hasil uji kliniknya itu tidak dipublish, sehingga timbul apa yang disebut dengan efek samping. Ingat bahwa semua obat itu punya efek samping, apalagi ini adalah peruntukannya baru, proses uji klinik masih belum selesai. Nah, obat Tamiflu yang akhirnya sudah kadung diadakan, dijadikan stockpile ya, cadangan yang nilainya sudah triliunan itu, ternyata menyebabkan kematian pada anak. Kemudian menyebabkan juga gangguan pada ginjal dan ada gangguan kesadaran. Nah, ini harus jadi pelajaran sangat penting pada pandemi ini. Jadi ini akan selalu berulang. Artinya ketika ada manusia ini secara global dikondisikan pada situasi yang darurat, jangan sampai mengabaikan tahapan-tahapan ilmiah ini. Jadi sekali lagi, kalau dalam persepsi saya, satu bahwa obat ini remdesivir ini belum bisa dikategorikan sebagai obat COVID. Makanya saya setuju tuh dengan tulisan Kompas, obat darurat untuk pasien COVID. Jadi kalau beberapa media menyebutnya obat COVID, ini sesuatu yang harus kita luruskan. Bahwa ini adalah satu obat yang masih dalam uji klinik, karena ada dua hal yang positif negatifnya masih berimbang menurut Ini karena saya. emergency use authorization begitu ya? Jadi seperti betul. ada jalur cepat karena darurat, karena kebutuhan begitu? Betul. Tapi dengan beberapa kondisi khusus yang nanti mungkin Dr. Elina akan sampaikan lebih detail. Jadi ini yang harus dipahami. Ya, saya berikan kesempatan kepada Dr. Erlina dari pandangan ilmu kedokteran. Apakah ini bisa dibilang sudah uji klinis? Kalau bisa dikatakan ini hanya emergency use authorization. Ya, jadi walaupun remdesivir ini mendapatkan emergency authorization use dari Badan POM, kami tetap melakukan uji klinis fase 3 di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi kita tahu tadi kan sudah dibahas oleh Prof. Julis juga dan juga oleh Dr. Diki, ini obat bukan obat COVID, tapi dulu dipakai untuk Ebola. Maka kalau kita ingin memakainya untuk indikasi lain, itu harus melalui uji klinis, dan di luar negeri ini sudah dilakukan. Di Indonesia belum. Oleh sebab itu kita tetap harus melewati fase 3 uji klinis, dan itu sedang kita lakukan atau akan kita lakukan ya. Prosesnya sudah berjalan. Hanya saja kita tidak bisa menunggu uji klinis ini selesai. Masih bisa dipakai untuk pelayanan karena ada emergency authorization use tadi. Jadi boleh pakai sambil menunggu hasil. Oke. Makanya dia disebut emergency. Berarti uji klinis untuk spesifik virus penyebab COVID-19, SARS-CoV-2 ini masih berjalan, tapi karena darurat dipergunakan terlebih dahulu, begitu ya, Dok? Ya, betul. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa hingga detik ini belum ada satupun obat yang spesifik untuk COVID. Oke. Jadi obat-obat yang kita pakai saat ini, dan memang beberapa banyak menyembuhkan, ya, bukan beberapa tapi banyak menyembuhkan, ini pemakaiannya sifatnya empiris. Oke. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang kandungan dan cara kerja dari obat ini, tapi kita harus jeda dulu, Bapak Ibu sekalian. Tetaplah di Sapa Indonesia, rekan saudara, kami segera kembali.